Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadiladi Prasetyo dengan NPM 235201168. Di sini saya bertindak selaku mediator dari pihak penggugat dan tergugat. Selanjutnya akan saya berikan kepada pihak penggugat. Silakan. Halo, nama saya Muhammad Zaki Akram Yuzi, NPM 23520111133. Di sini saya berperan sebagai penggugat. Selanjutnya HP ini akan saya berikan kepada kuasa hukum saya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Sidki Saidil Maksum, NPM 23520111171. Selanjutnya, HP ini akan saya berikan kepada kuasa hukum pihak tergugat. Halo, izin memperkenalkan diri. Nama saya Farhan Reda Pratama, NPM saya 23520111138. Di sini saya bertindak sebagai kuasa hukum tergugat. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Faiz Hafiz dengan NPM 23520111179. Saya di sini sebagai tergugat. HP ini akan saya kembalikan kepada mediator. Baik, di sini kami selaku kelompok 8 akan menyampilkan persidangan mediasi pada hari ini. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Baik, di sini terima kasih kepada bapak-bapak semua yang telah hadir pada persidangan mediasi pada hari ini. Di sini izin memperkenalkan diri bapak-bapak semua. Nama saya Fadiladi Prasetyo SHMH yang ditunjuk sebagai mediator pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Di sini tugas saya bukan untuk memutus siapa yang benar ataupun yang salah, tapi di sini saya untuk mencari jalan tengah kepada kedua belah pihak untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini secara damai tanpa harus ke tahap persidangan. Nah, baik, di sini saya tegaskan ya Bapak-bapak semua, berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016, tugas mediator sebagai pihak yang netral, tidak memihak kedua belah pihak. Dilaksanakan pada tempat yang tertutup, aman, nyaman, dan kerahasiaan dapat dijaga. Seperti Bapak-bapak semua lihat, di sini tempatnya nyaman ya Bapak-bapak semua. Ya, nyaman Pak. Baik, semoga di tempat yang nyaman ini kita bisa menghasilkan win-win solution dan dapat memberikan solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Nah, di sini saya mungkin menegaskan urutan bagaimana proses kita mediasi pada hari ini. Di sini saya selaku mediator akan memimpin jalannya mediasi kita pada hari ini. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menjelaskan kronologi secara singkat bagaimana permasalahan ini bisa terjadi. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan nota kesepakatan akhir yang akan ditandatangani kedua belah pihak apabila mediasi ini berjalan dengan lancar. Baik, jadi untuk bapak-bapak semua, apakah bersedia menjalani mediasi kita pada pagi hari ini? Ya, bersedia. Sangat bersedia, Pak. Nah, sebelum itu saya akan kepada pihak penggugat saya persilahkan untuk memperkenalkan diri beserta kuasa hukumnya. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Akram Yuzi, SEMM. Di sini saya selaku penggugat. Silakan kuasa hukum. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Wildan Sidki Saidil Maksum, SHMH. Di sini saya sebagai kuasa hukum dari klien saya, yaitu Bapak Zaki Akram Yuzi. Saya juga berkantor hukum di Wildan Sidki N14, Pak. Baik. Terima kasih kepada Bapak Zaki dan Bapak Wildan selaku pihak penggugat. Selanjutnya dari pihak tergugat silakan untuk memperkenalkan diri beserta kuasa hukumnya. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Hafiz. Saya di sini sebagai tergugat oleh Bapak Zaki. Baik, silakan. Ya, terima kasih Pak. Izin memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Farhan Reda Pratama, SHMH, sebagai kuasa hukum dari klien saya, Bapak Muhammad Faiz Hafiz. Dan saya berkantor di Farhan Reda and Partner berada di Kota Metro. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih kepada Bapak Faiz dan Bapak Farhan selaku pihak tergugat. Baik, selanjutnya saya akan dari pihak penggugat yaitu Bapak Zaki. Silakan Bapak Zaki untuk menjelaskan kronologi perkaranya. Silakan. Oke, izin ya Pak. Jadi gini Pak, saya itu mengikuti arisan yang mana arisan tersebut dikelola oleh Pak Faiz ini. Pak Faiz sebagai ownernya. Baik. Tapi pada saat waktu saya menerima uang arisan tersebut, uangnya nggak ada Pak. Dan Pak Faiz juga dihubungi tidak bisa. Saya datang ke rumahnya nggak ada. Nah, singkat cerita sudah bertemu dengan Pak Faiz ini.
kami membuat kesepakatan datang ke kantor notaris untuk membuat perjanjian hutang piutang, yang mana isi surat tersebut hutang piutang sejumlah 216 juta, ya Pak? Iya. 216 juta lengkap dengan sertifikat rumah yang Pak Faiz berikan. Baik. Ya, jadi seperti itu Pak. Saya cuma ingin hak saya tercapai lah atas uang tersebut gitu. Saya cuma mau uangnya, gitu Pak. Jadi dari pihak Bapak Faiz tadi memiliki utang sebesar Totalnya 262 juta. 262 juta. Iya, itu. Baik, berarti saya memahami tentunya Bapak Zaki selaku pihak penggugat ingin uang tersebut dikembalikan. Oh iya, maaf Pak Ralat, 262 juta itu Pak Faiz baru memberi saya 18,5. 18,5. Iya. Baik, terima kasih dari Bapak Zaki satu pihak penggugat. Selanjutnya dari pihak tergugat Bapak Faiz untuk menjelaskan kronologinya. Sebenarnya saya nggak lari pak, saya cuma keluar, ada urusan. Saya memang ada tanggungan sama Bapak Zaki ini. Saya juga udah usahain, saya udah transfer 18,5 juta. Kalau rumah saya disita pak, gimana saya sama anak saya mau tinggal? Saya cuma butuh waktu pak. Iya. Cukup ya. Izin masuk Pak ya. Silakan. Jadi saya melihat keterangan dari klien saya dan saudara tergugat ini, bahwasanya kalau melihat kasus ini sudah masuk ke dalam perkara wan prestasi Pak. Yang dimana wan prestasi itu adalah keadaan dimana debitur atau si tergugat ini tidak bisa memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini membayar uang arisan atau hak dari Bapak Zaki. Nah, di dalam wan prestasi itu Pak, ada 4 poin Pak. Yang pertama, si tergugat ini tidak melakukan apa yang dia sanggupi atau tidak melakukan apa yang dia janjikan. Poin yang kedua, melakukan apa yang dia janjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan Pak. Poin yang ketiga Pak, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Nah, poin keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Nah, saya melihat dalam perspektif hukum Pak, bahwasanya Bapak Faiz ini atau terus saudara tergugat ini, dia ini masuk ke dalam poin ketiga, dia melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Iya. Terlambat untuk membayar, sehingga saudara atau klien saya ini, Bapak Zaki ini, itu sudah menunggu kurang lebih setahun sampai 2 tahun lebih Pak, Iya. untuk saudara ini membayar hak-hak duit Bapak Zaki ini Pak. Gitu Pak. Baik, terima kasih. Ya, boleh ada tanggapan? Silakan. Ya, dari kami sebelumnya terima kasih atas kesempatan berbicaranya. Ya, memang benar. Ya, klien saya ini posisinya sebagai tergugat dan memang belum melunasi utang-utang. Nah, berkaitan dengan hal ini, saya ingin berkata dulu, kita kelas balik dulu ya. Pertama, di dalam hukum ya, itu ada namanya asas keadilan, yang dimana sebuah keputusan atau aturan, ya, yang dimana nanti ini berkaitan nanti ya, ketika sudah diselesaikan mediasi ini, harapnya itu sesuai dengan konteks asas keadilan ini, yang dimana ini harus seimbang antara penggugat dan tergugat, baik putusannya nanti. Nah, di dalam asas keadilan ini ya, kita lihat beberapa penyebab dari Pak Faiz itu kenapa sih dia belum membayar. Ternyata pertama, memiliki banyak tanggungan keluarga memang secara internal. Oke, secara internal ada bermasalah dengan SPI anak dan juga permasalahan keluarga lainnya. Yang kedua, Pak Faiz ini ternyata memang dari arisan yang lain itu banyak yang belum membayar. Oke, banyak yang belum membayar. Nah, di dalam arisan ini dalam arisan ini tuh diatur ya dalam pasal 1278 KUH Perdata, yang dimana itu namanya perjanjian tanggung renteng. Perjanjian tanggung renteng itu ya kreditur dan debitur lebih dari satu konteksnya dalam perkara ini. Nah, maka dari itu ya yang diselesaikan itu ya saya harap itu yang digugat ya dalam ini bisa juga yang bersangkutan itu menggugat tergugat lainnya, yakni yang belum membayar tadi ada 5 orang yang belum membayar. Nah, saya harap ya di sini itu penyelesaiannya juga itu bisa arah ke situ juga lah. Baik. Jadi sesuai dengan asas keadilan tadi ya, penyelesaian itu adil bagi penggugat dan tergugat, dan juga yang bagi Pak Zaki terpenuhi dan bagi klien saya juga itu bisa terpenuhi juga terkait dengan uang arisan yang belum dibayar itu. Jadi itu sih yang bagi saya yang memang perlu saya sampaikan dan perlu saya luruskan terkait dengan klien saya, karena kedudukan yang bersangkutan itu sebagai tergugat. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari pihak tergugat. Di sini saya akan meminta keterangan dari Bapak Faiz selaku pihak tergugat
Kira-kira berapa lama dari pihak Bapak Faiz dapat melunasi hutang-hutangnya ke pihak Bapak Jaki? Kalau saya mau melunasin semuanya Pak, hutang-hutang saya butuh 2 tahun Pak. Saya keberatan Pak, 2 tahun lama amat 2 tahun. Saya udah ngasih kamu kesempatan 1 tahun loh. Sedangkan 1 tahun aja, kamu kadang hilang-hilang, sempat nggak bayar. Udah hampir 2 tahun ini, maka saya gugat kamu. Ya gimana? Peserta lain juga belum bayar. Urusan peserta lain itu urusan kamu, bukan urusan saya. Ya gimana? Kalau dia juga nggak ada duit, 2 gimana? tahun terlalu lama, kamu gak ada ketegasan berarti ngasih waktu 2 tahun untuk Udah mereka saya juga. usahain Pak, udah saya tegasin. Ya itu urusan kamu, bukan urusan saya berarti. Kalau Gimana peserta saya lain, Saya butuh 2 tahun. Pasti 2 saya tahun usahain. untuk apa? 2 tahun untuk apa? Biar saya cari uang itu saya usahain. Orang itu dicari, kemana Iya. orang itu? Ya itu urusan kamu sama orang itulah, bukan urusan saya. Masa 2 tahun Pak? 2 tahun terlalu lama, nunggu 2 tahun berurusan dia sama Enggak, saya peserta usahain. lain. Saya usahain. Lama Pak 2 tahun, saya nggak terima 2 tahun. 2 tahun. Baik, cukup. Kedua belah pihak cukup, tenangkan emosinya. Saya tahu ini bahwa menyangkut tentang uang dan kepercayaan, tentunya emosinya tinggi. Baik, di sini saya selaku mediasi akan mengambil keputusan di mana akan melakukan mediasi terpisah atau dalam bahasa di sini disebut kaukus. Dan Permen nomor 1 2016 disebut kaukus. Baik, karena permasalahan ini akan terus panjang ketika kita cuma duduk di sini berdua beberapa pihak, tentunya saya akan memberikan keterangan secara terpisah kepada dari pihak penggugat dulu untuk selanjutnya. Untuk tergugatnya di hari berikutnya ya, Bapak-Bapak semua. Baik, demikian sidang mediasi kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak semua. Ya, lagi Pak. Bagaimana keadaan dari Bapak Jaki? Sedikit baik, alhamdulillah. Bagaimana dari Bapak Wildan, sahabat Sogo? Alhamdulillah. Baik. Siapa yang mengikuti kaukus kita pada hari ini? Siapa? Siapa? Tentunya berdasarkan mediasi yang kemarin kita laksanakan ya Pak, wajar sekali saya tentunya merasa paham bahwa Bapak ini kecewa selaku pihak yang harusnya dibayarkan utangnya. Tapi di sini mungkin kita akan berbicara lebih dalam ya Pak mengenai kesepakatan, kira-kira kesepakatan bagaimana yang dapat kita buat pada hari ini untuk dapat kita juga ke Bapak Faiz. Tentunya semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini menentukan titik solusi, win-win solution, dan tidak harus berujung pada pengadilan. Kira-kira saya bertanya dari pihak Bapak Jaki. Kira-kira dari Bapak Jaki ini, berapa Pak waktu yang dibutuhkan untuk dari pihak Bapak Faiz ini melunasi hutang-hutangnya ke pihak Bapak Jaki? Oke, sebenarnya kondisi saya saat ini sedang kurang baik Pak. Masih emosi, memikirkan masalah-masalah ini. Saya juga sudah berdiskusi dengan kuasa hukum saya. Untuk di kesempatan ini saya memberi kesempatan kuasa hukum saya untuk berbicara Pak. Silakan mungkin dari pihak kuasa hukum karena Bapak Jaki juga sedang emosi tidak stabil ya Pak. Iya Pak. Silakan dari pihak kuasa hukum mungkin untuk menjelaskan. Jadi gini Pak, kami sudah berdiskusi. Kami memberikan keringanan terhadap saudara tergugat. Itu 1 tahun aja Pak. Jadi kami mikir dia harus membayar 50 juta itu dalam waktu 3 bulan pertama. Terus sisa duitnya 212 juta itu dalam waktu 9 bulan berikutnya Pak. Karena apa Pak? Kami mikir juga Pak, dalam waktu 2 tahun sangat lama Pak. Dia juga sudah mengingkar janjinya 1 tahun lebih Pak. Gitu Pak. Jadi dari pihak Bapak Jaki menginginkan kurang dari 2 tahun ya? Iya, Kurang 1 dari tahun. 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun itu udah paling maksimal ya? Iya. Lebih cepat lebih baik. Kami hanya memberi kesempatan 1 tahun, 3 bulan pertama dia harus membayar 50 juta, sisanya 9 bulan berikutnya 212 juta Pak. 212 juta secara nyicil. Saya mau sebulan itu udah ada ketetapan dia harus bayar berapa. Iya. Dan sertifikatnya tetap saya pegang. Gitu Pak. Baik. Berarti ini saya sudah mendengarkan dari Bapak Jaki keterangannya bahwasannya menginginkan di 3 bulan pertama 50 juta Ya. untuk selanjutnya itu diatur dalam berbulan-bulan kan? Iya. 9 bulan berikutnya. Bagaimana ketika nanti untuk perbulanannya akan kita atur lebih lanjut pada kesepakatan yang akan disaksikan kedua belah pihak. Ya. Bagaimana dari Bapak Jaki? Ya, saya Dan kuasa hukumnya? setuju Pak. Setuju. Baik. Karena itu terima kasih proses kaukus kita pada
hari ini bersama dari pihak penggugat Bapak Zaki dan kuasa hukumnya. Saya mengucapkan terima kasih sudah bersedia hadir dan berkenan hadir dalam acara mediasi kita pada hari ini. Baik, sebelumnya selanjutnya saya akan berbicara kepada pihak tergugat yaitu Bapak Faiz untuk menyampaikan aspirasi atau hasil ini kepada Bapak Faiz. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar Bapak-bapak semua? Apakah Alhamdulillah baik, sehat alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Baik. Nah, kita dipertemukan lagi ya Pak dalam kaukus mediasi kita pada hari ini. Hari kemarin saya sudah bertemu dari pihak penggugat yaitu Bapak Zaki. Nah, di sana kami sudah mendalami lah apa saja yang diinginkan dari Bapak Zaki, apa saja Iya, yang Pak. diinginkan. Saya mengerti bahwasannya Bapak Faiz selaku pihak tergugat sebenarnya ingin melunasi utang-utang tersebut. Iya betul. Pasti saya usahain Pak. Baik. Mungkin kendala Bapak Faiz ini terkendala tentang waktu aja ya Pak ya. Iya benar. Saya butuh waktu doang buat ngelunasin itu. Sebenarnya cuma butuh waktu aja. Baik, baik. Kemarin Pak, izin menyampaikan, kemarin tuntutan dari Bapak Zaki. Bapak Zaki itu menginginkan 50 juta untuk pelunasan di 3 bulan pertama Pak. Selanjutnya diangsur dengan nominal 23,5 juta per bulan dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi 50 juta di 3 bulan pertama dan 23,5 juta ke 9 bulan berikutnya. Nah, kira-kira saya ingin meminta tanggapan dari pihak tergugat yaitu Bapak Faiz. Apakah pihak Bapak Faiz ada keberatan atau seperti apa Pak? Silakan. Sejujurnya Pak, kalau 50 juta di 3 bulan pertama, saya keberatan Pak. Mungkin bisa ke 30 atau 35 juta lah Pak untuk 3 bulan pertama itu Pak. Saya juga karena peserta arisan itu beberapa belum bayar gitu. Jadi saya juga butuh waktu buat mencari dia orang gitu, biar dia orang juga mungkin dia lagi diusahakan kan. Saya juga masih ada tunggakan mau bayar SPP anak saya Pak gitu. Baik. Izin menambahkan boleh nggak Pak? Silakan Tadi Bapak kan kuasa hukum. sebenarnya kan yang bersangkutan ini datang ke kantor saya konsultasi terkait masalahnya. Ya saya sudah mendengarkan semua seperti apa yang disampaikan tadi kan. Nah tadi itu kan menyampaikan bahwa klien saya ini itu belum melaksanakan prestasi itu karena memang masih banyak anggota arisan yang belum membayar ya kan. Nah dalam hal ini tuh dalam istilah namanya perjanjian tanggung renteng pasal 1278 KUH Perdata sebenarnya ada Pak saran dari saya mungkin ya ketika nanti diselesaikannya itu ialah dengan cara ini mungkin saran Pak ya jatuhnya itu dengan cara kita berkonsultasi langsung juga dengan penggugat ya, untuk menyelesaikan ini. Jadi dalam tanggung renteng sebenarnya juga ya kita bisa gitu karena kan itu tanggung renteng sudah dijelaskan juga kan kemarin itu kita bisa menyelesaikan itu karena kan juga terdapat hak Pak Zaki juga kan kita bisa menyelesaikannya itu bareng-bareng Pak gitu. Jadi kita meminta kepada yang bersangkutan yang orang melanggar kewajiban dalam prestasi ini kita bisa minta bareng-bareng ke mereka gitu. Jadi nanti penyelesaiannya secara bersama gitu kalau dari pendapat saya dan mungkin ini sebagai saran Pak ya bukan pasti tapi saran. Baik, Ya, Pak. Terima kasih. Baik, kami sampai memahami ya Bapak. Nah, dari pihak Bapak Faiz tadi meminta bahwa jangan 2,35 juta ini jangan sampai per bulan stuck terus gitu lah ya. Iya betul. Nah, baik. Tadi mungkin kendala dari Bapak Faiz ya terkait ada beberapa orang yang masih belum bayar utangnya kan. Iya betul. Berarti karena bisa bayar hanya butuh waktu aja lah ya Pak Iya. untuk melunasi utang tersebut ya. Tentunya kami di sini selaku mediator pihak yang netral, benar apa yang dikatakan tadi Bapak Farhan bahwasanya kita selalu mencari win-win solution atau solusi terbaik lah. Nah, bisa aja kita bekerja sama dengan pihak penggugat juga untuk mencari bahwa pihak-pihak yang belum melunasi arisannya itu untuk melunasinya agar Bapak Faiz juga bisa segera menyelesaikan urusannya atau melunasi utang-utangnya juga kepada pihak Bapak Zaki. Iya, Gitu, Pak. Baik. Di sini saya mungkin akan menawarkan beberapa alternatif ya Pak. Kira-kira bagaimana Pak ketika kita menego nanti kepada Bapak Zaki bahwasannya untuk 9 bulan itu tadi itu kita tidak perlu angsur secara terus menerus dengan nominal yang sama. Iya.
saya nggak sanggup kalau dipatok gitu per bulan. Karena Bapak Jaki kemarin meminta bahwa kurun waktunya 1 tahun itu harus lunas, Bapak kira-kira ada tidak aset Bapak atau apapun Bapak yang bisa dijaminkan gitu Pak senilai utang-utang Bapak ini, agar Bapak Jaki mungkin bisa memberikan keringanan lebih lanjut kepada Bapak selaku pihak tergugat. Mungkin saya bakal ngejamin menggunakan sertifikat rumah saya nanti Pak sebagai jaminan. Sertifikat. Sertifikat tersebut rumah ya Bapak? Iya, rumah. Tanah beserta rumah. Tanah beserta rumah. Kira-kira nominal tanah beserta rumah berapa Bapak? Jika Sekitar dinominalkan 200 juta 70. 270. Iya. Baik Bapak, berarti Bapak merasa keberatan dan Bapak mempunyai rumah beserta tanah ya yang dapat dijaminkan kepada pihak Bapak Jaki. Betul. Baik. Nah, di persidangan berikutnya saya akan mengundang baik pihak penggugat maupun pihak tergugat ya untuk akan saya berikan alternatif penyelesaiannya dari kedua belah pihak. Semoga mediasi ini berjalan lancar, aman dan damai. Mungkin sekian mediasi kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak yang udah datang pada mediasi hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi ya Bapak semua. Kita di ruang mediasi Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Sebelumnya saya akan bertanya dari para pihak apakah keadaan sehat dan baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baik, waktu kemarin saya sudah bertemu secara terpisah yang disebut kaukus kepada dua belah pihak, dari pihak penggugat maupun pihak tergugat. Nah, saya sudah mendengarkan keterangan dari para pihak secara mendalam. Nah, di sini saya akan menawarkan jalan tengah atau alternatif dari persoalan ini. Yang pertama, Bapak Faiz membayar 35 juta dalam waktu 3 bulan terhitung pada setelah ditetapkannya hari ini. Yang kedua, sisa dibayar bertahap selama 9 bulan berikutnya. Yang ketiga, sertifikat rumah tetap dipegang Bapak Jaki sebagai jaminan sampai Bapak Faiz melunasi utang-utangnya. Yang keempat, jika dari pihak Bapak Faiz tidak melunasi utangnya selama 1 tahun kepada pihak Bapak Jaki, maka sertifikat rumah Bapak Faiz yang jadi jaminan akan menjadi milik Bapak Jaki sepenuhnya. Baik, gimana tanggapan kedua belah pihak dari pihak penggugat? Saya ingin memperjelas, berarti untuk kesepakatan kita kemarin 50 juta tidak disanggupi oleh Bapak Faiz, jadi 35 juta. Nah, untuk pembayaran yang setiap bulannya 2,5 ya? 23,5. 23,5 juta Itu saya nggak sanggup Pak kalau 235 per bulan. Tapi saya mintanya per bulan itu harganya jangan dipatok Pak. Oh, jadi selama 9 bulan itu batasnya. Iya. Jadi 3 bulan pertama Bapak Faiz membayar 35 juta, Iya betul. lalu Selanjutnya selanjutnya 9 bulan itu tidak dipatok. Iya. Yang penting kalau misalnya lewat dari 1 tahun, sertifikat Bapak sepenuhnya berpindah tangan ke saya. Iya betul. Oke. Oke, kalau begitu saya terima. Baik. Berarti dengan kesepakatan ini kedua belah pihak sudah sepakat ya? Iya, sepakat. Saya sepakat. Baik Bapak, mungkin bisa ditandatangani bentuk kesepakatan ini, akta perdamaian kedua belah pihak jika menyatakan telah sepakat. Oke. Tanda tangan di sini. Silakan dari Bapak Faiz. Baik, dengan ditandatanganinya akta perdamaian kita pada hari ini menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat berdamai ya, tidak mengajukan ke tahap pengadilan ya. Ya, semoga. Baik, berarti kedua belah pihak telah setuju dengan adanya syarat-syarat tadi. Semoga segera dijalankan ya kepada Bapak Faiz. Iya, pasti saya usahain Pak. Pada mediasi kali ini bukan berarti siapa yang menang, tapi karena kedua belah pihak mau berkompromi.
Dengan ini mediasi kita telah berjalan baik ya Bapak-bapak semua. Iya Pak. Semoga hubungan antara Bapak Faiz dan Bapak Zaki terus berjalan erat, silaturahmi terus terjalin Amin. setelah mediasi ini. Nah, kita berharap juga kepada Tuhan, semoga Tuhan memberikan kita hidayah agar kedua belah pihak akan terus akur seterusnya. Amin. Begitu mungkin kita bersama-sama bisa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar perkara ini terus baik dan tidak berlangsung ke pengadilan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jazat wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwan indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua belah pihak boleh saling berdialog lagi. Saya minta maaf ya kalau ucapan saya menyakiti hati kamu kemarin. Baik, Pak. Terima kasih juga ya Pak udah ngasih saya waktu buat ngelunasin. Ya, semoga hubungan kita tetap jadi baik ya. Iya. Baik, baik, dengan kesempatan tadi berarti mediasi ini telah berjalan berhasil. Demikianlah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ya Pak. Ya, Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Baik Pak ya.